Oke ya guys ya, memang uang itu tidak dibawa mati. Tapi banyak sekali masalah yang dapat diselesaikan dengan uang. Uang memang tidak dibawa mati. Tapi kalau kita mau umroh, mau haji, mau bersedekah juga pakai uang, gitu kan? Bahkan mau menikah pun pakai uang. Uang memang tidak dibawa mati. Cinta, kalau sudah cinta tak butuh uang. Tapi kalau cinta ada uang itu akan lebih indah. Bisa bulan madu ke Paris, bisa bulan madu ke Eropa itu. Jangan lupa ya guys ya, like, share, and subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, salam Ramadan gitu ya, masih Ramadan. Oke guys, nah ini tuh memang gini ya, misalnya gitu ya. Makanya dari kalau kita itu jangan sampai ya menjadi orang tua itu orang tua yang miskin gitu, kasarannya yang miskin. Karena kalau misalnya kita sudah menikah, oke, maaf ya guys ya, berisik biasa tempat saya gitu ya, pinggir jalan gitu ya. Misalnya ya, orang tua miskin, nanti kita misalnya kita menjadi orang miskin. Terus nanti mau mengkuliahkan anak, mau menyekolahkan anak, bahkan biaya hidup itu kita akan kekurangan, nggak bisa, nanti bagaimana? Jangan lupa ya guys ya, maaf berisik ya, like, share, and subscribe. Oke guys, memang kita itu tidak bisa memilih kita terlahir dari keluarga yang bagaimana gitu ya. Nah, maksudnya itu ya emang kalau misalnya kamu terlahir dari keluarga orang kaya, dari keluarga konglomerat, itu udah ketetapan dari Allah gitu ya, dari Tuhan gitu ya. Namun manusia itu hidup itu pilihan, hidup itu berhak memilih gitu ya. Jangan sampai misalnya gitu ya, kalian menjadi orang tua, otomatis menjadi orang tua itu tanggung jawabnya besar ya, dari merawat anak, mendidik anak, menyekolahkan. Nah terutama ini ya, yang menyekolahkan itu butuh biaya besar, apalagi ngasih makan untuk anak itu poin penting juga ya. Ngasih makan itu kalau bisa ya memang diharuskan dalam Islam itu, kasihlah dari hasil kerja kita yang halal gitu ya. Karena kalau misalnya dari duit haram, misalnya jualan minuman keras, orang tuanya jualan minuman keras, itu dari untung minuman keras untuk kasih makan ke anak istri, nah itu sangat bahaya gitu ya, bukan malah mendapatkan keberkahan. Soalnya misalnya dari apa yang kita makan ke tubuh kita menjadi sel-sel dan menjadi darah gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau darah kita itu udah dari darah duit haram, itu kan bahaya gitu ya. Dari duit haram nanti akan mencetak generasi atau bahkan pemuda yang fatal gitulah ya. Duit haram gitu ya, kayaknya fatal. Nah biasanya kita pertama untuk menjadi orang tua itu, atau bahkan untuk menjadi mertua itu, kita dari anak-anak dulu, kita dari anak-anak dulu, dididik orang tua, disekolahkan. Nah kalau sekarang itu sekolah itu wajibnya SD ya, TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah kalau misalnya kalian dari orang tua yang biasa-biasa saja, orang tua yang bukan orang kaya gitu kan, pasti kalian akan kesulitan untuk kuliah ke yang bonafit atau bahkan kuliah ke luar negeri gitu ya. Nah itu memang SMA itu, kalau sekolah SMA itu layaknya terminal pemberhentian. Kamu mau kemana itu saatnya kamu menentukan hidup kamu. Kamu ingin kerja dulu, dan memang harus kerja. Kamu harus kerja untuk misalnya untuk kebutuhan kamu sehari-hari, atau bahkan untuk masa depan kamu, atau bahkan mungkin nanti kamu mau kerja, uangnya ditabung untuk kuliah. Kan kerja sambil kuliah juga bisa. Nah gitu, itu kalau itu pola pikir anak-anak yang cerdas gitu ya. Biasanya kan kenapa banyak pengangguran gitu kan, biasanya anak-anak itu sudah SMA lulus, dikuliahkan. Nah kuliah, di saat waktu kuliah itu mereka santai-santai, jadi mereka karena mungkin orang tuanya orang mampu, jadi hanya mengharapkan uang dari orang tua, jadi terbiasa santai,
Kalau saya nggak bisa gitu ya, kalau saya itu dari SMA, kalau saya udah melihat orang tua saya itu nggak akan mampu mengkuliahkan saya, jadi saya kerja, saya nggak kuliah, saya cuma SMA. Dan kalaupun saya sekarang pengen kuliah lagi gitu, bahkan saudara-saudara saya dulunya itu juga, kamu itu kuliah, kamu kan udah kerja, kamu punya duit, kamu bisa sambil kerja sambil kuliah. Tapi saya udah nggak tertarik untuk kuliah. Yaitu kalau itu sih udah pilihan hidup kamu gitu ya. Yang penting kamu itu menjadi seseorang itu harus orang yang punya aset, punya pekerjaan gitu ya. Apalagi misalnya cewek gitu ya. Cewek walaupun cewek juga harus tetap kerja keras. Cewek itu kalau punya duit sendiri itu enjoy, enak gitu ya. Nah, kalau kamu misalnya cowok juga masa muda kamu udah males-malesan, nggak mau kerja, nanti nikah minta biaya orang tua. Bahkan nikah pun kamu misalnya cowok nikah udah punya istri masih minta uang dari orang tua. Oke guys, terus saya kalau kalau mertua saya itu kayaknya gitu ya, orangnya itu agak kolot gitu ya. Maksudnya agak kolotnya itu pemikirannya gitu ya, bahkan juga tentang pendidikan untuk anak-anaknya gitu ya. Kalau memanjakan anak itu boleh gitu ya, bahkan gini ya, misalnya kalau misalnya seorang anak laki-laki gitu ya, seorang anak laki-laki itu menikah gitu, sebagai orang tua tentunya harus mikir jeru gitu ya, mikir anak laki-laki saya itu mau menikah, harusnya orang tua itu membelikan rumah atau ngasih rumah gitu, walaupun ngasih warisan gitu ya. Ya maksudnya sebagai cewek pun nggak berharap semua itu, maksudnya sebagai anak, bahkan anak saya sendiri gitu ya, saya itu nggak berharap mendapatkan warisan dari orang tua saya. Nah tapi setidaknya saya sebagai cewek gitu, minimal saya harus kerja keras, minimal misalnya saya menikah itu intinya saya harus kerja keras gitu lah ya, saya harus punya penghasilan. Jangan misalnya kalian menjadi orang tua itu punya anak ya udah, pokoknya yang penting udah nyekolahkan, udah terserah, anak itu nggak diemong, nggak dididik, nggak dinasehati, nggak dikasih uleman gitu. Kamu itu harus menikah itu harus begini, kamu harus punya penghasilan tetap untuk ngasih makan istri kamu dan anak-anak kamu gitu. Itu tuh walaupun sepele tapi itu sangat penting. Tapi kalau orang tua saya itu kayaknya itu gimana ya, kayaknya itu nggak pernah misalnya berbicara empat mata sama anak-anaknya gitu. Jadi seorang anak itu misalnya kamu seorang anak pun kalian juga harus mempunyai tanggung jawab kan. Misalnya saya punya anak, oh ya anak saya ini udah selesai sekolah, misalnya udah selesai kuliah, minimal anak kamu itu harus, oh kamu jadi polisi, ya udah saya sekolahkan di polisi. Oh kamu pengen jadi dokter, saya kuliahkan di fakultas kedokteran. Itu kalaupun mungkin nggak mampu mengkuliahkan, oh ya ini saya kasih kamu sebidang tanah, ini buat mata pencarian kamu, atau ini buat rumah buat nanti dengan istri kamu itu ya. Walaupun misalnya sebagai cewek materi itu materialistis gitu ya, masa sih misalnya, sedangkan seorang cowok itu kalau sudah menikah harus menafkahi, dia kan harus menafkahi istrinya gitu ya. Kalau misalnya seorang istri nggak dinafkahi, sedangkan istri itu punya kebutuhan banyak ya, misalnya juga dari skincare, dari fashion, dari shopping, dari jajan gitu ya. Nah kalau ya makanya sebenarnya saya itu sangat sedih sekali, tapi bagaimana ya, ya inilah kehidupan. Yang penting saya juga pelan-pelan saya bisa survive sendiri gitu ya. Walaupun saya juga masih punya tanggungan, saya harus ngasih, saya harus berbakti sama orang tua saya gitu ya, pasti gitu ya. Pokoknya kalau dia ngomongin itu ya sedih gitu ya. Maksudnya anak itu ora dicake, oh ya misalnya kalian orang kaya gitu ya, orang kaya kan misalnya punya perusahaan, oh ya anak saya laki-laki, kamu handle perusahaan yang ini ya, kamu handle perusahaannya. Misalnya kalau punya sawah, oh ya ini sawah yang ini buat kamu ya, buat kamu dan untuk istri kamu. Oh ini kamu saya kasih mobil ya untuk keperluan kamu, kerja kamu dan istri kamu. Nah kalau mertua saya itu enggak seperti itu. Jadi
Kalau saya nggak pintar-pintar memutar otak, saya buka usaha atau apa, mana gitu ya. Jadi harusnya cowok itu ada perjuangan, malah ini cewek yang berjuang habis-habisan gitu. Bahkan mertua saya ini sering minta uang kepada saya gitu ya. Bahkan untuk modal itu nggak punya, untuk dia kan punya usaha kayak bikin sofa itu ya. Tapi itu gini ya, sedangkan tanah-tanah mereka, tanah warisan itu sudah habis dijual. Bahkan dulu ibu mertua saya itu juga ke luar negeri, ke Singapura, itu lama, majikannya baik, tapi sekarang udah nggak ada sisa gitu, udah nggak tahu uangnya itu habis buat makan atau mereka nggak bisa ngecak ke, misalnya mereka nggak punya bakat untuk bisnis gitu, untuk jualan, untuk dagang. Nah, kalau di keluarga saya itu, keluarga ibu saya, orang tua saya itu keluarganya semua berdagang. Dan kalau kamu misalnya berdagang itu memang yang paling mudah ya guys ya. Kendala orang berdagang itu cuma satu, laku dan nggak laku gitu ya. Itu cuma itu toh. Yang penting kalau namanya ya, biasanya orang dagang itu ada pasang surutnya gitu ya. Yang penting kamu ada bakat, ada gen. Kalau di ini ya, keluarga mertua saya itu kayaknya nggak ada orang yang berfak atau bergen dagang, itu nggak ada. Buruh semua itu, jiwanya jiwa karyawan, jiwa buruh gitu ya. Memang sih kita nggak bisa menyalahkan dari sisi itu, makanya kita sebagai generasi muda itu kita harus punya aset, kalau kamu nggak boleh malu untuk usaha apapun. Jualan nggak apa-apa, misalnya jualan es cendol di depan rumah nggak apa-apa. Toh namanya orang bisnis itu dari kecil dulu. Nggak mungkin orang bisnis langsung besar, langsung gede lah, itu kecuali orang tuanya punya modal, di orang tuanya kaya, dikasih ke anaknya lah. Biasanya kan kalau orang-orang kaya itu seperti itu. Nah, tapi ini mertua saya itu sangat-sangat beda, sangat beda. Makanya kalau misalnya kalian nggak bisa putar otak, misalnya kalau saya ini orangnya jiwanya jiwa pengangguran gitu ya, jiwanya ikut suami aja, yang penting terserah suami saya ngasih duit berapa, mau ngasih makan apa, oh itu nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, pasti setiap rumah tangga itu juga diuji. Nah, kalau misalnya kalau laki-lakinya nggak gesit, sedangkan harga diri laki-laki itu di pekerjaannya dan agamanya. Kalau kamu nggak mempersiapkan dari sekarang, saya harus kerja keras, misalnya laki-laki ini terutama ya, saya harus kerja keras, saya harus punya pekerjaan tetap, saya harus menabung untuk masa depan, untuk anak istri, untuk harus mengkuliahkan anak. Soalnya kalau sekarang cuma SMA gitu susah guys, susah, kedepannya itu susah untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kecuali kalau orang tuanya kaya lah. Ini mertua saya ini nggak kaya gitu ya. Kecuali mertuanya itu orang tuanya kaya, oh nggak apa-apa. Misalnya saya punya suaminya nggak orang biasa, nggak punya duit, orang tua saya kaya, pasti kan biasanya jadi laki-lakinya yang ikut istri nanti dimodalin orang tuanya. Tapi kalau kayak gitu itu kan tidak semua orang tua cewek itu seperti itu ya kan. Cowok itu ditakdirkan untuk lebih kuat itu, cowok itu lebih kuat karena apa? Karena untuk menafkahi anak istrinya gitu ya. Dan kadang mertua saya itu masih nggak rela kalau anaknya itu udah nikah dengan saya gitu, tuh masih nggak rela gitu. Oke guys, tentunya intinya sebelum kita menjadi orang tua, kita menjadi anak-anak dulu, bahkan bayi, dan kita beranjak dewasa. Nah, setelah dewasa itu kuncinya kita harus bekerja keras. Intinya kita juga harus kaya. Kalau kita nggak kaya, nanti kita menjadi mertua, menjadi besan pun susah.
misalnya ya memang misalnya anak itu sudah menikah, jangan sampai kita anak itu sudah menikah terus kita masih minta uang kepada anak-anak kita gitu ya. Sedangkan anak-anak yang sudah menikah itu tentu pasti punya kebutuhan banyak di dalam keluarganya tersebut. Jadi kalau orang tua, kita sebagai orang tua nggak punya duit, nggak punya aset, nggak punya usaha, hanya mengandalkan anak, ya kalau anaknya kaya, kalau enggak, kita harus menjadi orang kaya, harus bekerja keras, harus mendidik, menjadikan anak itu menjadi jiwa yang kaya.